Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Anima Cooking. Di video kali ini saya mau bikin roti cream message yang enak banget. Menurut saya, resep kali ini adalah resep roti the best yang pernah saya bikin. Roti ini benar-benar ringan, teksturnya empuk dan juga lembut. Dipadukan dengan filling krim dan taburan meses, lumer banget di mulut saat dimakan. Nggak bikin enak sama sekali loh. Gimana? Mau tahu cara bikinnya? Yuk langsung aja. Pertama kita akan bikin buttercream jadulnya. Di sini saya sudah siapkan 200 gram margarin Blue Band Cake and Cookies. Kenapa saya pakai margarin ini? Karena margarin ini adalah margarin yang beraromakan butter. Jadi ada aroma dan rasa susunya yang kuat banget. Tambahkan 80 gram gula halus. Kemudian aduk rata dengan menggunakan spatula supaya gula halusnya ini tidak berterbangan saat diaduk atau dikocok dengan menggunakan mixer. Seperti ini aja udah cukup. Sekarang kita kocok dengan menggunakan kecepatan tinggi selama kurang lebih 15 menit sampai margarin ini mengembang dan warnanya itu pucat ya teman-teman ya. Nah, ini udah saya kocok selama 10 menit. Dia ini kalau diaduk seperti ini teksturnya benar-benar ringan, creamy dan juga fluffy banget. Mudah banget diaplikasikan ke berbagai macam bolu ataupun roti ya. Nah, ini ringan banget. Sekarang saya akan tambahkan 1 saset susu kental manis atau setara dengan 38 gram ya. Dia ini kan kental manisnya rasa vanila. Jadi buttercream ini akan berasa vanila juga teman-teman. Kalau kalian pengen rasa lain, boleh ditambahkan pasta lain ya. Kocok lagi selama 5 menit sampai dia benar-benar rata. Dan ini teksturnya ringan banget, fluffy, creamy, dan yang pastinya nggak ngendal di mulut saat dimakan. Nah, ini kan terlihat kan, ini ringan banget teman-teman. Enak banget. Sementara itu kita akan sisihkan ya. Nah, sekarang kita akan membuat adonan rotinya. Campur 300 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan dengan 60 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk semua bahan ini menggunakan balon whisk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 2 butir kuning telur supaya teksturnya jadi lebih lembut dan juga lembab. Masukkan 150 ml susu cair yang dingin. Kita kocok dengan kecepatan rendah selama 3 menit dulu sampai semua bahan ini tercampur rata dan sampai membentuk gumpalan adonan yang seperti ini. Jadi ini benar-benar belum kalis ya, masih tercampur rata aja. Nah, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan 40 gram margarin. Saya menggunakan margarin serbaguna merek Blue Band. Oke, kita akan kocok lagi dengan menggunakan kecepatan rendah selama kurang lebih 12 menit. Cara mengocoknya ini diulen, ditarik, diulen, ditarik supaya mixernya ini bekerja tidak terlalu berat ya, dan dia tidak terlalu panas saat digunakan memixer. Diulen, ditarik, diulen, ditarik seperti itu. Nah, setelah 12 menit kita cek ya apakah dia udah benar-benar kalis atau enggak. Caranya ambil sedikit adonan kemudian bentangkan dengan tangan seperti ini. Kalau dia tidak gampang sobek dan terlihat lentur elastis berarti sudah kalis.
Adonan ini tidak menempel di tangan teman-teman. Kalau menempel, kalian boleh olesi sedikit minyak di telapak tangan ya. Kita bagi menjadi 12 bagian. Kalau ditimbang kira-kira sekitar 50 gram setiap piece. Nah, ini udah saya timbang, yaitu 50 gram setiap piece. Kita akan rounding satu persatu dari yang pertama kita timbang ya. Roundingnya dengan cara seperti ini, diputar-putar dengan tangan dengan cepat. Kemudian bagian bawahnya dirapatkan supaya tidak membuka ya. Lakukan ke semua adonan. Setelah itu kita akan istirahatkan selama 10 menit supaya dia lebih rileks dan mudah dibentuk. Setelah 10 menit kita akan bentuk dari adonan yang pertama kali kita rounding. Jadi wajib banget mengurutkan dari yang pertama kita rounding ya. Oke, pipihkan dengan menggunakan rolling pin untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam. Kemudian sisakan ujungnya ini agak menggembung. Lalu kita akan gulung adonan ini sampai di ujungnya. Di ujung-ujungnya diputar seperti ini. Jadi kita akan bentuk seperti mirip molen ya. Nah, supaya bawahnya jadi lebih rapat, dicubit-cubit seperti ini sampai di ujung. Nah, taburi dengan tepung di seluruh permukaannya, kemudian giling dengan menggunakan kedua tangan di ujung-ujungnya supaya lebih cantik bentuknya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke, ini udah cantik. Semua permukaannya udah ditaburi tepung. Dan untuk bagian bawahnya kita letakkan bagian yang sambungan tadi ya. Tata di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita istirahatkan selama 45 menit sampai adonan ini mengembang kira-kira 80%. Nah, ini kalau dipencet dia akan kembali ke bentuk semula, berarti dia benar-benar udah mengembang, cukup proofingnya ya. Lanjut kita olesi dengan menggunakan susu cair di seluruh permukaannya supaya warnanya nanti lebih cantik, berwarna coklat cantik ya dan mengkilap. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 12 menit menggunakan api atas bawah. Oven ini sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya. Nah, ketika dipanggang kelihatan banget dia itu mengembang sempurna. Setelah 12 menit waktunya kita keluarkan dari oven dan ini tandanya udah matang. Selagi masih panas, roti ini sebaiknya diolesi dengan margarin di seluruh permukaannya untuk menjaga kelembapan dari permukaan roti dan supaya lebih lembut teman-teman. Rasanya juga akan lebih gurih gitu ya. Lalu biarkan dingin supaya teksturnya jadi lebih kokoh ya. Kalau dipencet seperti ini bener-bener empuk dan dia itu ringan banget teman-teman. Kita akan belah dengan menggunakan pisau yang bergerigi dulu untuk membuat belahan tipis. Kemudian kita menggunakan pisau yang halus sampai belahannya itu sampai ke bawah, tapi jangan sampai putus ya. Cukup seperti ini aja. Lalu semprotkan buttercream yang udah kita bikin tadi. Disemprotkan secukupnya, kemudian kita akan rapikan ya. Oke teman-teman, seperti ini kira-kira 3 kali semprot ya. Rapikan dengan menggunakan sendok boleh. Lalu taburi dengan meses, atau kalau pengen ada rasa gurihnya, kalian bisa juga taburi dengan keju cheddar parut ya di atasnya. Itu akan menambah rasa yang enak banget. Jadi ada rasa manis, rasa gurih. Kalau pakai meses dia itu juga enak, ada rasa coklatnya. Kemudian buttercreamnya ini tidak terlalu manis, dia tidak akan membuat
roti ini jadi enak karena ada sensasi gurih-gurihnya dari margarin yang kita gunakan. Nah ini dia teman-teman, udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 12 roti ya, dengan berat 50 gram. Nah tampilannya ini cantik, kalau di packing layak jual banget teman-teman. Tekstur dari roti ini juga lembut. Saya itu wow banget pas pertama kali nyobain resep ini, karena ini beda dari resep-resep yang udah saya coba sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.